Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Apa saja sih yang akan saya bahas? Nah, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih pengertian dan ciri-ciri uang. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi uang. Yang ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana sih sejarah uang itu sebenarnya. Yang keempat, saya akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk uang. Yang kelima, saya akan membahas tentang lembaga keuangan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang bagaimana sih proses penciptaan uang giral. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri uang. Pengertian uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Dengan kata lain, uang adalah sesuatu yang dapat diterima masyarakat secara umum dan dapat dipercaya sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya adalah ciri-ciri uang, yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan hama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi uang. Terdapat 4 fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Fungsi utama dari uang adalah sebagai alat tukar, artinya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Sebagai satuan hitung, artinya uang dapat menentukan satuan ukur yang sama terhadap semua barang. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai atau store of value. Sebagai penyimpan nilai, artinya uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dari kekayaan yang dimiliki. Dan yang keempat, sebagai standar pembayaran pada masa yang akan datang atau standard of deferred payment. Artinya, uang dapat digunakan untuk pembayaran yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya, pekerjaan pegawai hari ini tidak dibayar hari ini, tetapi pada akhir atau awal bulan. Contoh lain, transaksi utang piutang yang dapat diselesaikan beberapa tahun kemudian. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih bentuk-bentuk uang. Seiring dengan perkembangan ekonomi, bentuk-bentuk uang kartal antara lain adalah yang pertama, uang komoditas, yaitu uang dalam bentuk barang. Pada awalnya, uang dapat berbentuk apa saja, asalkan dapat diterima masyarakat secara umum. Misalnya adalah berupa tembakau, gandum, logam mulia, emas, perak, dan sebagainya. Pada umumnya, nilai nominal uang komoditas adalah sama dengan nilai intrinsiknya atau nilai komoditasnya. Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, maka uang komoditas mengalami kesulitan dalam penggunaannya dan dalam menemukan bahan bakunya. Lalu, muncullah uang kartal. Yang kedua, uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral berupa uang kertas dan uang logam. Pada umumnya, uang kertas dan uang logam mempunyai nilai nominal atau nilai uang yang tercantum dalam uang tersebut, yang lebih besar dari nilai intrinsiknya atau kandungan bahan baku uang. Sebagai contoh, uang kertas 50.000 nilai nominalnya jauh lebih besar daripada nilai kertas uang tersebut. Namun, ada juga uang logam yang terbuat dari emas. Sekalipun secara intrinsik tidak sama, tetapi tetap mengandung nilai intrinsik. Di Indonesia, ada uang emas dengan besaran 300.000 dan 5 juta dalam jumlah yang terbatas. Transaksi dalam jumlah besar dan dilakukan dalam jarak jauh membuat penggunaan uang kartal menjadi kurang praktis. Maka muncullah uang giral. Yang ketiga, uang giral atau uang bank, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum, baik berupa cek, rekening giro, surat hutang atau wesel dan promes, dan surat deposito. Dalam dunia nyata,
Jenis uang yang paling banyak beredar di pasar adalah uang giral. Uang giral tidak bersifat liquid sempurna. Yang keempat adalah near money, yaitu uang yang hampir bersifat liquid sempurna, misalnya kartu ATM, kartu kredit, atau credit card. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih sejarah uang itu sebenarnya. Nah, jadi setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pada masa itu, manusia saling menyadari bahwa barang-barang yang mereka hasilkan sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan mereka memerlukan orang lain untuk memenuhinya. Sehingga muncullah kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Nah, kegiatan inilah yang disebut barter, atau sering diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh dua pihak tanpa menggunakan alat bayar seperti uang. Barter menjadi jenis transaksi yang dilakukan melalui penukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang. Nah, selanjutnya muncullah alat tukar baru yang dapat berupa benda bernilai tinggi dan benda yang dapat diterima secara umum, misalnya jenis logam. Jenis logam yang cocok dijadikan sebagai alat transaksi yaitu emas dan perak. Kemudian dilanjut dengan sejarah uang kertas, di mana uang logam dinilai kurang cocok untuk transaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya. Oleh sebab itu, diciptakanlah uang kertas. Kemudian, pada tahun 1946, muncullah kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang. Sejak inilah muncul pembayaran non-tunai dengan menggunakan ATM ataupun credit card. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Dimulai dari pengertian lembaga keuangan, yaitu semua perusahaan yang kegiatan utamanya meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan yang umum terdapat di dalam suatu negara adalah yang pertama, Bank Sentral, atau di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, Bank Umum atau Komersial, yaitu lembaga keuangan yang komersial dengan kegiatan usahanya secara konvensional. Yang ketiga, lembaga keuangan lainnya seperti bursa saham, perusahaan asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Fungsi Bank Sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Artinya, Bank Sentral adalah tempat pemerintah untuk menyimpan dan meminjam uang. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum, yaitu tempat meminjam bagi mereka bila bank umum yang lain mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum. Artinya, Bank Sentral bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan membina bank umum guna menghindari persaingan yang dapat menimbulkan diskonomis externality. Contohnya adalah kegiatannya dalam melikuidasi bank yang bermasalah dan melakukan merger beberapa bank. Yang keempat adalah regulator pasar uang atau falas. Artinya, Bank Sentral berperan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan kestabilan kurs mata uangnya. Fungsi bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit kepada nasabahnya, terutama kredit jangka pendek. Yang ketiga, sebagai perantara transaksi perdagangan luar negeri. Yang keempat, menciptakan uang giral atau uang bank atau rekening koran. Apa sih perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum? Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sementara bank umum jumlahnya adalah banyak. Yang kedua, bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan bank umum kebanyakan dimiliki oleh swasta. Yang ketiga, tujuan bank sentral bukan laba, tetapi mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum
dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan tujuan bank umum adalah untuk laba maksimum. Yang keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Sedangkan bank umum menciptakan uang giral atau uang bank. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses penciptaan uang giral oleh bank umum? Jumlah tabungan giral, cadangan, dan kelebihan cadangan atau pinjaman dapat dihitung dengan rumus D sama dengan S per R atau D sama dengan 1 per R dikali S dengan keterangan D adalah tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan atau peminjaman yang wujud dalam proses penciptaan uang giral. Keterangan S yaitu tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan atau peminjaman yang mula-mula wujud. Keterangan R, rasio cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral. Dalam praktek, total tabungan giral yang ditetapkan oleh seluruh bank umum dalam suatu perekonomian adalah lebih kecil daripada sebagaimana dijelaskan dalam teori. Sebabnya yang pertama, adanya kebocoran uang tunai. Yang kedua, keinginan bank umum untuk memegang cadangan yang lebih besar. Yang ketiga, kurangnya peminjaman. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang uang dan lembaga keuangan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Shalom.